Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuni Ismania Sita SPD selaku Kepala Sekolah dari SLB Dharma Bakti Patiang Rowo, Nganjuk, Jawa Timur, serta yang saya hormati rekan-rekan guru SLB Dharma Bakti Patiang Rowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga pada siang ini kita senantiasa sehat, selamat, berbahagia, dan semangat dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah kesibukan Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih karena telah berkenan menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi terbatas modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Zuliana Septiani Makmur SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, dengan pendamping praktik Ibu Erika Dwiyani SPD dan fasilitator Bapak Dr. Andes Rifai MPD. Sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin bercerita sedikit Ibu Bapak. Pada waktu kami melakukan melaksanakan pembelajaran pada pendidikan calon guru penggerak ini, pada setiap modulnya kita di alur tahapan pembelajaran merdeka, R-nya 2, istimewa. Merdeka di sini adalah M yang pertama, mulai dari diri, di mana kita belajar untuk menggali, merefleksi diri, lalu eksplorasi konsep, di mana kita belajar secara mandiri dengan panduan LMS. Di dalamnya ada materi-materi yang akan kita pelajari pada modul tersebut. R yang pertama, ruang kolaborasi, di mana kita berkolaborasi dengan CGP atau calon guru penggerak lainnya di Kabupaten Nganjuk ini, pada ruang kolaborasi video conference di Google Meet dengan panduan Bapak Fasilitator. Lalu R yang kedua adalah refleksi terbimbing, di mana kita melakukan presentasi pada setiap kelompok, melakukan presentasi kepada kelompok lain didampingi oleh Bapak Fasilitator tentang pembelajaran yang sudah kita eksplorasi. Selanjutnya demonstrasi kontekstual. Ini biasanya kita melakukan demonstrasi kontekstual itu bisa berupa karya, bisa berupa video, puisi, dan berbagai macam demonstrasi kontekstual dalam karya yang bisa diaplikasikan menurut LMS tersebut. Lalu setelah itu ada elaborasi pemahaman. Nah, di sini istimewanya pada elaborasi pemahaman itu kita video conference lagi dengan instruktur ahli mengenai materi yang kita pelajari pada modul 1. Lalu koneksi antar materi, di mana kita sebagai calon guru penggerak mengkoneksikan antar materi, apa yang sudah kita pelajari dikoneksikan dan disimpulkan, terakhirnya adalah aksi nyata. Selama hampir 3 bulan kemarin itu kita mempelajari modul 1. Yang pertama itu 1.1-nya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua adalah peran, nilai, dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang modul terakhir pada pembelajaran terakhir pada modul 1 adalah budaya positif. Yang kita bahas kali ini adalah budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, mengutip dari kata-kata Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani.
dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu oleh Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Misalkan petani itu menanam padi hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi kita tidak bisa yang kita tanam padi tapi treatmentnya kita seperti menanam jagung, tidak bisa seperti itu. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mentreatment anak sesuai dengan tumbuhnya padi tersebut. Ya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu layaknya sebuah taman dan pendidik adalah petani. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, peran petani sangatlah penting untuk bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung seperti tadi Bapak Ibu. Jika ia menanam padi, maka panennya pasti akan padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Jadi kita kan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya, sangat bervariasi dengan berbagai hambatan yang anak-anak miliki, dari mulai tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunanetra dan autis. Kita tidak bisa mengubah kodrat tersebut, anak-anak luar biasa tersebut. Apa yang bisa dia lakukan? Hanya menumbuhkan padi anak tersebut dengan memperbaiki tanahnya, memberi pupuk, memelihara, jadi mengasuh jiwanya. Lanjut, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Ketika kita mendidik, harapan kita adalah anak tersebut bisa lebih baik, bisa lebih mandiri, bisa lebih dari yang kita harapkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Dalam hal ini tugas pendidik relatif sama dengan petani. Pendidik bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan, bakat dan segenap potensi anak didiknya bagi keberhasilan hidupnya di masa yang akan datang. Pengalaman saya, karena saya basicnya bukan seorang pendidik yang lulusan sekolah luar biasa, saya sangat banyak belajar selama hampir 7 tahun saya mengabdi di SLB ini. Awalnya banyak sekali keraguan-keraguan dalam diri saya. Apakah anak seperti ini dengan hambatan yang mereka memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan? Ternyata setelah saya terjun langsung menghadapi anak-anak seperti itu, ternyata banyak potensi yang bisa kita maksimalkan. Mereka memang memiliki hambatan pada satu hal, tapi mereka juga memiliki kelebihan di berbagai macam hal. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa menggali setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Pendidik juga harus bisa membantu peserta didik menangkal pengaruh-pengaruh jahat yang bisa merusak dirinya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Bagi Ki Hajar Dewantara, kecerdasan memang diperlukan, tapi karakter lebih diutamakan. Karena kecerdasan yang tidak diimbangi karakter yang baik akan menjerumuskan kehidupan anak itu sendiri. Next. Perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Ini yang akan kita bahas selanjutnya Bapak Ibu. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa-siswa atau murid kita itu mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru yang bertugas mengontrol kontrol guru dalam menghadapi siswanya. Lanjut. Nah, ini ada teori ilusi kontrol, di mana ada 4 ilusi. 1, bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritikan itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
ilusi-ilusi basic yang ada dalam diri kita yang kadang muncul sebagai seorang yang dewasa. Kita itu merasa saya memiliki hak untuk memaksa dalam tanda kutip. Terus kalau misalkan kita juga berpikir bahwa ketika kita bisa mengkritik atau memberi saran kepada orang atau membuat orang lain merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Ilusi-ilusi ini tuh samar tapi pasti ada dalam masing-masing setiap orang. Lanjut ya. Nah, ini mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Jadi ini adalah perubahan paradigma. Stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrolnya kita juga harus bisa memahami bahwa orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Jadi ketika kita mempunyai rasa egoisme bahwa pandangan kita adalah yang terbaik, kita juga harus memiliki teori kontrol juga dalam diri kita bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain atau pemikiran orang lain. Untuk perubahan paradigma yang kedua, stimulus responnya yaitu perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ketika mengetahui atau mendapatkan anak-anak yang mempunyai perilaku buruk, kita juga harus memiliki teori kontrol bahwa mungkin perilaku tersebut memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti kita akan bahas ke slide selanjutnya. Lalu stimulus respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu stimulus respon yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Harus ada kesadaran diri dalam diri intrinsik seseorang itu tersebut. Terus ada pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Jadi kadang kalau misalkan dibujuk nggak bisa, berarti harus dipaksa. Padahal teori kontrolnya harus ada win-win solution, dalam artian harus ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang tidak merugikan satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Padahal seharusnya modelnya berpikir menang dan menang atau win-win solution yang seperti saya sampaikan tadi. Lanjut ya. Nah, bisa dibaca sampai belakang Bapak Ibu, mohon maaf slide-nya kecil. Saya bacakan saja ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, cinta, kasih dan diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Jadi untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, jika bertahan hidup harus selamat, aman, sehat. Nah, terus kalau cinta berarti ada hubungan yang baik. Kalau kesenangan hubungannya sama hiburan, rasa gembira. Lalu penguasaan hubungannya dengan kontrol, prestasi, kompetensi dan pengaruh. Dan terakhir kebebasan hubungannya dengan kemerdekaan. Jadi kita perlu memahami berbagai macam kebutuhan dasar yang bisa kita gunakan untuk menuntun peserta didik kita dengan cara yang tepat. Misalkan contoh ketika kita sering anak-anak tantrum ya. Coba yang sering tantrum murid-muridnya siapa? Hampir semuanya ya tantrum ya. Mungkin untuk anak tunarungu yang tidak, kayak contohnya Bu Rofi ya. Niam dari awal kadang udah berangkat sekolah dia sampun tantrum gitu. Pernah nggak kayak Bu Rofi itu berpikir kira-kira Niam itu kenapa ya? Apa yang dia butuhkan? Kebutuhan dasar apa yang membuat Niam itu yang harus dipenuhi agar Niam itu tidak tantrum? Coba Bu Rofi, boleh mic-nya dikasihkan Bu Rofi. Menurut Bu Rofi, Niam itu kan datang anaknya langsung tantrum, langsung ngamuk, langsung apa gitu. Menurut Bu Rofi dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin ada beberapa yang mungkin ini dibutuhkan oleh Niam gitu. Menurut saya ini Niam itu butuh cinta kasih. Oke, Niam
diperhatikan. Padahal kan di kelasnya Bu Intan juga diperhatikan. Saya juga pernah tahu mungkin ya itu pas waktu kembali lagi ke Bu Seki, kadang Niam turun mencari Bu Seki. Padahal di situ saya sudah menjelaskan ke Niam, kamu itu lebih suka di kelasnya siapa? Di sini Bu, di kelasnya Bu Rofi. Tapi kenyataannya Niam ya juga ikut ke Bu Seki lagi. Terus ke Bu Intan kembali lagi seperti itu. Itu kalau menurut saya mungkin Niam itu butuh cinta kasih. Seperti itu kalau menurut saya. Perlu digarisbawahi lagi Ibu-ibu, kita adalah pendidik yang hebat yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Teori-teori seperti ini bisa kita aplikasikan, memang tidak menyeluruh bisa kita aplikasikan, tapi pasti ada. Dan saya setuju kalau Niam itu mungkin butuhnya cinta dan kasih sayang. Sebagai seorang guru, kita juga harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik kita. Dan sekali lagi, karena anak-anak berkebutuhan khusus kita, maka kadang sangat sulit menerapkan disiplin. Karena kita harus bisa mengasuh jiwanya, mengasuh moodnya, dalam artian membuat anak itu nggak tantrum dulu, biar mau duduk dan mau belajar. Salut, hebat buat Bu Rofi. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Wow, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu siang ini kayaknya agak sedikit ngantuk ya. Coba sekarang Bapak Ibu boleh duduk tegak dulu, duduk tegak. Biar tidak ngantuk. Lalu kita bisa menarik nafas. Boleh kita hembuskan. Tarik nafas lagi. Kita pikirkan hal-hal positif, hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan. Kita tarik nafas lagi, pikirkan hal-hal baik, yang hal-hal menyenangkan, hal-hal positif itu masuk ke dalam diri kita, yang bisa membuat kita itu senang hari ini. Tarik nafas lagi, lepaskan. Rasanya gimana Bapak Ibu? Agak keras sedikit ya. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik. Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini mungkin saling berkesinambungan ketika kita mengajar. Yang pertama adalah penghukum. Guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Tapi saya rasa ini tidak kita lakukan di sini karena anak-anak kita kan anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya yakin ibu guru semua, bapak ibu semua adalah orang-orang yang hebat, yang pandai mengasuh rasa. Terus yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kadang, dan mungkin saya pernah juga melakukan ini kan, ketika anak itu sulit dibilangi karena anak-anak kita berkebutuhan khusus ya, kita merajuk membuat anak itu sedikit merasa bersalah sehingga perhatiannya bisa kembali ke kita lagi, seperti itu. Atau kita bisa juga menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu kita juga bisa menjadi pemantau. Kita bisa melihat, menghitung, mengukur apa anak ini sudah mampu apa, anak ini sudah apa, anak ini sudah apa, dan yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada 5 posisi kontrol itu, ketika guru bisa berbuat, pasti ada dampaknya pada muridnya. Jadi kadang kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai penghukum, kita melakukan misalkan menghardik, menyindir, itu hasilnya apa? Anak tambah memberontak, misalnya seperti itu. Dan ketika anak memberontak, pasti dia akan mengulangi kesalahan lagi. Ketika kita memberikan hukuman, bolak-balik dihukum terus semua naik apa? Kadang kan anak-anak seperti itu ya, anak-anak kita kan anak-anak berkebutuhan khusus. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ketika kita sebagai guru melakukan
melakukan posisi kontrol ini, hasil yang akan terjadi biasanya dia biasanya itu kayak menyangkal gitu. Kayak misalkan pernah suatu ketika saya tuh mungkin sama Kelvin ya, biar dia ketika dia melakukan kesalahan saya kayak merajuk gitu, saya kayak Vin, Bu Yulin kecewa loh, Kevin seperti ini. Oh enggak bu, itu tadi bukan Kevin, itu tadi Bambang. Nah, seperti itu kan sering terjadi. Nah, terus posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ini yang mungkin sering sekali kita lakukan sebagai pendidik, memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kita bisa berkata, masa ayolah kamu lakukan di minggu. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita sebagai teman. Nah, hasilnya apa? Tapi hasil yang pertama ini adalah ketergantungan. Kadang ketika kita terlalu dekat dengan peserta didik, kadang dia itu kayak merasa mungkin ketergantungan. Kalau apa-apa nggak Bu Yulin nggak bisa, apa-apa kalau nggak Bu Tiwi misalkan nggak bisa, apa-apa kalau nggak Bu Intan nggak mau. Kadang seperti itu. Dampak pada murid yang disampaikan di sini adalah mungkin dia akan lemah, tidak mandiri dan bergantung. Terus yang posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau dia guru menghitung, mengukur sejauh mana sih peserta didik saya ini, gitu. Perbuatannya seperti apa atau kemajuannya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk hasilnya biasanya dia itu lebih menyesuaikan diri. Dia akan menyesuaikan diri dengan ritme pembelajaran yang kita lakukan. Lalu posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Sebagai seorang manajer di kelas, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kayak misalkan flashback kembali pembelajarannya, meng-train anak-anak untuk mengulang kembali apa yang sudah dicapai hari ini gitu. Jadi sebagai guru, saya yakin teman-teman di sini bisa bisa memilih atau mengkolaborasikan 5 posisi kontrol di sini. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang restitution self-discipline atau restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan, daripada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena kita berprinsip anak itu harus merdeka belajar, jadi restitution self discipline di sini adalah mereka itu memiliki kesadaran pada dirinya sendiri untuk melakukan hal itu tidak untuk menyenangkan orang lain atau melakukan itu semata-mata untuk dikasih pujian ataupun hadiah, tapi lebih pada menjadi dirinya sendiri dan berperilaku seperti yang mereka inginkan. Lanjut ya. Nah, kita pada self restitution itu kita bisa bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri di sini adalah tujuannya agar siswa dapat bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan untuk membantu mereka dapat memerintah diri sendiri dan membuat keputusan secara mandiri. Jadi tujuannya di sini adalah kita bisa menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang mandiri, anak-anak yang merdeka dalam belajarnya. Untuk bertanya pada diri sendiri itu ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita tanyakan, atau yang pertama mungkin apa yang kamu inginkan, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau apa yang kamu lakukan untuk mencapai itu. Misalkan dia itu pengen sesuatu, kita bertanya tentang cita-cita. Kadang-kadang anak-anak ABK kan absurd gitu ya, cita-citanya kadang tidak masuk logika, Bu Tiwi pernah nggak tanya
apa, atau kamu apa yang kamu inginkan, terus Bu Tiwi mendapatkan jawaban yang absurd gitu dari anak-anak gitu. Mungkin dikasihkan Bu Tiwi. Terima kasih. Pernah, kebetulan saya memegang anak-anak tunagrahita, jadi bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa menjawab pertanyaan yang sederhana. Saya tidak bertanya cita-cita kamu apa, karena pengertian cita-cita bagi mereka mungkin terlalu abstrak dan tinggi. Jadi saya bertanya, besok kalau sudah besar mau jadi apa, atau besok kalau sudah besar pengen apa, begitu. Jadi jawaban mereka bervariasi. Kadang ada yang logis seperti saya pengen jadi sopir. Barangkali mereka pernah melihat betapa hebatnya seorang sopir. Kemudian ada juga yang menjawab, saya ingin makan. Jadi pikiran mereka apa, sesuatu ingin jadi apa itu adalah sesuatu yang jangka pendek. Jadi mungkin dalam keadaan lapar atau bagaimana, sehingga pertanyaan saya mereka menyambungnya seperti itu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiwi, karena anak-anak kita kan anak-anak ABK nih Bu. Jadi kita tidak bisa memaksa nih. Dia harus menjawab sesuai dengan keinginan kita. Betul. Jadi apa yang dia pikirkan saat itu ya, apa yang ingin dia sampaikan. Mungkin ada pengalaman lain dari Ibu, Bapak Ibu, monggo Bu dari kelas besar, monggo atau yang lain. Bu Nur kayaknya ingin menjawab ya. Oke, monggo. Iya, terima kasih Bu Lin waktu yang diberikan. Memang saya pernah menanyakan, tapi saya pertanyaan, enggak cita-cita kamu nanti jadi apa tidak? Saya hanya bertanya, nanti kamu kalau sudah besar kepingin apa? Jawabnya begitu menyentuh hati. Saya nanti kalau besar saya pengen beli mobil. Terus saya datangi Bu Nur saya ajak jalan-jalan. Nah, itu ya. Saya kan wirin ya. Begitu cintanya anak-anak kepada pendidiknya, kepada gurunya, walaupun mereka memiliki banyak sekali keterbatasan. Lanjut Bu Yani, terima kasih atas jawabannya Bu Nur. Nah, kita selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah segitiga yang diformulasikan untuk menstimulus anak untuk merubah dari yang kurang benar menjadi sesuatu yang benar. Jadi pada validasi tindakan yang salah itu tentunya dia punya alasan-alasan kenapa dia melakukan itu, karena mungkin Bu Tiwi tadi anak menjawab seperti itu karena pada saat itu dia inginnya itu gitu ya Bu Tiwi itu tadi ya. Terus mungkin kadang Bu Tiwi juga menggali lagi kenapa dia melakukan itu atau dia berpikir seperti itu gitu. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada menstabilkan identitas kita, misalkan anak kita berbuat salah gitu. Misalkan anak-anak kan kadang anak-anak ABK terutama ya Bu ya, namanya kesalahan kan pasti dia tidak tahu itu salah ataupun itu benar. Kadang suatu kesalahan pun dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, karena anak-anak kita memang anak-anak spesial. Jadi kadang mungkin sering kita untuk menstabilkan identitas itu kita sering yang bilang setiap orang pasti punya kesalahan, kata kayak Bu Ati, gak apa-apa gitu ya Bu Ati ya, pinter walaupun itu salah, gak apa-apa, bener, pinter, tapi di balik itu dibilangi lagi kalau itu salah dan nanti jangan diulangi lagi ya. Padahal kamu sudah hebat, tapi
harus bisa lebih baik lagi, seperti itu kan, gitu. Terus menanyakan keyakinan itu tadi kayak gini, misalkan setelah kita menstabilkan identitas besok jangan diulangi lagi ya, kita mesti akan menanyakan lagi berarti besok Tama harus gimana, atau besok muridnya begini siapa namanya lupa begini, oh Amin, berarti Amin besok biar nggak melakukan kesalahan ini lagi harusnya bagaimana, kan seperti itu ya katanya. Lanjut ya. Kita break sebentar, ada azan ya Bapak Ibu. Dari teori-teori di atas, akhirnya saya untuk aksi nyata pada modul 1.4 ini mengambil judul Membangun Budaya Positif Gotong Royong dan Jiwa Kemandirian pada Siswa ABK kelas 11 melalui pembelajaran vokasi keterampilan mengolah daun di SLB Dharma Bakti Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Budaya positif yang saya ambil di sini adalah rasa gotong royong dan kemandirian pada siswa. Dan siswa yang saya ambil adalah siswa kelas 11 dengan berbagai hambatan. Jadi ada hambatan ganda, tunagrahita dan daksa, ada tunagrahita dan tunarungu. Lanjut ya. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan santun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Perubahan positif pada siswa yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan akan menjadi budaya positif di sekolah. Saya ambil pembelajaran vokasi. Yang melatar belakangi pembelajaran vokasi keterampilan ini menurut saya sangat penting karena visi kita adalah ABK bisa mandiri tanpa diskriminasi. Jadi saya harap melalui pembelajaran keterampilan anak-anak mampu mandiri untuk berpikir secara kritis ketika harus membuat sebuah karya, apa yang harus mereka lakukan. Jadi pembelajaran vokasi keterampilan ini sangat penting bagi siswa berkebutuhan khusus karena pada pembelajaran ini siswa diajak untuk bekerja sama dan melatih kemampuan motorik serta kemandiriannya, melihat bagaimana siswa ABK berinteraksi secara langsung, berbaur dengan siswa lainnya dengan berbagai hambatan yang berbeda-beda, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan serta gotong royong yang mampu memunculkan energi positif yang baik di antara mereka. Pada pembelajaran keterampilan, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, menyenangkan, dan berpusat pada siswa, serta membangun kembali budaya positif gotong royong dan jiwa kemandirian pada siswa ABK kelas 11 melalui pembelajaran vokasi mengolah limbah daun di SLB Dharma Bakti. Saya memilih mengolah limbah daun karena material atau bahannya itu bisa kita dapat dari alam. Materi ini juga saya dapat karena terinspirasi, kita kan punya proyek untuk mengolah daun. Jadi bagaimana kita mengolah daun tersebut selain menjadi kompos, daun kering itu juga bisa dijadikan salah satu materi bahan untuk dibuat kerajinan tangan. Lanjut Bu Yani. Jadi tujuan saya yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Saya yakin pembelajaran yang dilakukan secara langsung ketika kita praktek langsung dengan anak-anak itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Kadang ketika kita melakukan pembelajaran hanya di kelas atau setelah itu kita melakukan pembelajaran di luar kelas, anak-anak akan lebih excited gitu, akan lebih senang gitu.
Terus yang kedua adalah tujuan saya membangun budaya positif gotong royong serta menumbuhkan jiwa kemandirian dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan. Tadi ada tunagrahita, ada tunaganda, tunagrahita dan tunadaksa serta tunarungu. Dengan mengkolaborasikan mereka itu, saya harap mereka itu belajar untuk gotong royong, saling berbaur seperti itu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bekerja sama membuat sebuah karya dari limbah daun. Jadi mungkin untuk anak tunagrahita untuk membuat sebuah karya yang layak jual itu sedikit sulit, tapi pada proses pembelajarannya nanti saya sudah mempatkan. Jadi anak ini mampu ini, anak ini mampu ini. Misalkan misalnya cuma gunting daun sama memilah-milah daun, mencuci daun. Nah, itu kan bisa dilakukan oleh anak tunagrahita. Sementara nanti ketika daunnya sudah selesai diproses dan jadi, tinggal anak-anak tunarungu yang memiliki intelijensi yang lebih bagus yang melakukannya. Terus tolak belum ya lagi. Nah, tolak ukurnya pembelajaran yang menyenangkan, terbentuk jiwa mandiri serta gotong royong, dan semangat kerjasama dan kolaborasi semakin meningkat. Tujuan tolak ukur saya dalam melaksanakan aksi nyata itu adalah satu, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, jiwa mandiri dan gotong royong anak-anak itu semakin terbentuk dan terasah. Yang ketiga, semangat bekerja sama dan berkolaborasi semakin meningkat. Lanjut ya. Nah, pada aksi nyata ini hal-hal yang dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama, dari kepala sekolah memberikan izin terlaksananya aksi nyata dan memfasilitasi sarana dan prasarana. Rekan sejawat yang berkolaborasi menerapkan aksi nyata tentang budaya positif. Siswa ini adalah aset utama dalam penerapan budaya positif. Terus orang tua memberi motivasi belajar dan penerapan budaya positif. Ada sarana prasarana, ada modul pembelajaran yang saya sampaikan sebelum aksi nyata saya lakukan, dan video YouTube sebagai bahan tambahan untuk media pembelajaran. Berikut Bapak Ibu akan saya tampilkan CGP yang lain, yaitu Bu Ati Imro'atul Salihah, Bu Ini Handayani, dan Bu Listiana ketika meminta izin kepada Bunda kita, Bu Nuni Ismaniasitas selaku Kepala Sekolah SLB Dharma Bakti Tampian Rawo untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata. Alhamdulillah, Bu Nuni di sini sangat mendukung sekali kegiatan calon guru penggerak ini. Saya, Bu Ati, Bu Ii, dan Bu Lis didukung dan difasilitasi ketika kita melaksanakan aksi nyata. Nah, ini video ketika Bu Listiana mewakili kami berempat menyampaikan permohonan izin kepada Bu Nuni ketika kami akan melakukan aksi nyata. Alhamdulillah, Bunda di sini juga berpesan, beliau sangat bangga dan mengharap apa yang kita lakukan sebagai perwujudan aksi nyata di sekolah kita, di sekolah kami ini bisa berdampak positif juga untuk sekolah. Nah, ini video juga ketika saya melakukan sosialisasi kepada wali murid pada saat penerimaan rapot Bapak Ibu.
Nah, mungkin wali murid ada yang bertanya, Bu Yulin, ini kok anak saya disuruh bawain sampah dari rumah? Nah, saya jelaskan di sini maksud saya apa, seperti itu. Sekaligus sosialisasi juga keterampilan di SLB Dharma Bakti ini sudah menghasilkan apa saja gitu. Kemarin kita show off lah bunga-bunga yang sudah dihasilkan anak-anak, terus seperti daun jagung kelobo jagung atau kulit jagung itu digunakan untuk apa, atau akhirnya daun yang dibawa dari rumah, daun itu akhirnya jadi apa, itu saya sosialisasikan pada waktu ini. Dan waktu itu saya juga sedikit pamer karena murid kita waktu itu Hanum bisa menjual bunga juga di rumah dari limbah kresek bekas seperti itu. Nah, video selanjutnya ini adalah video ketika saya mensosialisasikan keterampilan mengolah daun kepada anak-anak. Di sini anak-anak yang saya ambil adalah anak-anak kelas 11 dengan berbagai macam hambatan ya. Ada hambatan tunarungu, Hanum, Wiwin dan Afifah. Di sini ada juga Diana dengan hambatan tunagrahita, ada Arsha juga, ada Mbak Gresia dengan hambatan tunagrahita, ada Mas Aan juga dengan hambatan tunagrahita. Ini adalah interaksi saya dengan anak-anak Bapak Ibu ketika mengenalkan. Kadang mereka itu kan taunya daun. Nah, ini ketika saya bertanya ini daun apa gitu. Sedangkan mereka bawa daun apa gitu. Ternyata sebagian sudah tahu kalau itu adalah daun nangka dan daun mangga. Ini walaupun saya tidak pakai masker tapi tetap prokes ya anak-anak Bapak Ibu, karena yang saya kan mengajarnya ini kan sama anak tunarungu, jadi harus terlihat mimik bicaranya. Nah, ini Mas Aan ketika saya tanya. Sedikit malu-malu dia menjelaskan ini daun kering Bu, suaranya tidak terdengar juga. Nah, waktu ini saya juga menjelaskan yang diambil hanya daunnya dan batang yang kecil di bawahnya daun itu digunting. Nah, ini ekspresinya anak-anak ketika saya minta mereka untuk menggunting daunnya. Mereka sangat mandiri membawa peralatan sendiri dari rumah, walaupun ada yang guntingnya rusak, ada yang pakai kimes, tapi mereka tetap semangat. Nah, ini Wiwin, dia biar tahu kalau guntingnya rusak, akhirnya kan kesulitan. Nah, ini Mas Harsha. Kalau tidak kita dampingi, pekerjaan kecil ini saja bisa lama loh, karena kadang mereka juga mencampurkan daun yang sudah digunting sama yang belum digunting gitu. Nah, ini memang dia pakai cutter, tapi Hanum ini tunarungu yang besar. Ini Mbak Gracia. Karena memang anak-anak kita anak-anak berkebutuhan khusus kadang kalau anak normal kan mungkin yang sampahnya disendirikan, yang bagus ininya mereka ya dipotong gitu aja sampahnya terus berserakan di bawah. Memang ya karena anak-anak kita anak-anak spesial. Tapi setelah ini anak-anak saya suruh nyapu kok Bapak Ibu, tenang saja, tidak saya biarkan kotor.
Nah, di sini juga ada proses apa ya? Mereka tuh melatih kesabaran juga. Mungkin untuk anak tunarungu hal seperti ini kecil, beberapa detik aja mereka sudah selesai, tidak ada 1 menit mereka sudah selesai. Tapi bagi Diana, Arsya, Aan, hal ini tuh lebih memerlukan effort, gitu, kerja keras untuk menggunting, memisahkan. Nah, di sini kita melatih kesabaran mereka untuk menunggu temannya yang belum selesai, begitu. Nah, ini juga ada yang jatuh, saya suruh ngambil. Nah, ini proses saya mengajak mereka untuk ke bawah untuk mengolah daunnya. Di next video, sebentar saya putarkan. Nah, di sini karena tadi di kelas untuk praktek kita membutuhkan kompor, panci dan lain sebagainya, kita pakai depan ruang keterampilan, Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini dengan dukungan dari Bunda kita, Bu Kepala Sekolah, saya memiliki alat-alat keterampilan yang sangat lengkap walaupun jumlahnya masih belum memenuhi, tapi alhamdulillah sudah lengkap. Nah, ini saya mengenalkan mereka, ini panci, saya suruh mengambil air, saya minta mereka untuk mengambil air. Nah, ini saya meminta mereka untuk memisahkan karena daun kita waktu itu saya memakai 2 jenis daun, yaitu daun nangka dan daun mangga. Tekstur dan ukuran daunnya kan berbeda. Jadi waktu perebusan nanti saya sendirikan. Jadi nanti anak-anak juga memilah mana yang daun nangka, mana yang daun mangga untuk dipilah-pilah. Nah, untuk ini merebus itu saya meminta anak dengan hambatan tunarungu karena mereka lebih terbiasa. Nah, ini Mbak Diana. Ini aja, ini apa Bu? Ini apa Bu? Ini apa Bu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh kan mengundang mereka untuk berpikir kritis ya Bapak Ibu ya, dengan praktek-praktek seperti ini. Nah, saya meminta mereka untuk sabar lagi menunggu airnya mendidih dulu. Nah, ini setelah airnya mendidih, nah setelah ini anak-anak akan memasukkan daunnya. Ini yang paling aktif bertanya adalah Mbak Dianya. Aku dikongkon apa nah karo Bu Yulin kayak gitu. Iki nyakornya tuh Bu Yulin. Mau Bu Yulin panas kayak gitu sering. Tapi saya coba dengan tetap dengan pengawasan ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak kita kan anak-anak yang spesial juga. Belum tahu ini kadang bahaya atau enggak gitu. Ini kan terlihat Bapak Ibu, Mbak Diana dengan hambatan tunagrahita kalau masukkan seenaknya kan. Kalau Mbak Hanum karena dia intelijensinya masih bagus, naruhnya juga seperti itu bagus. Nah, Mbak Diana itu juga saya juga awas Bu, karena daun kering kan takutnya kalau kena kompor bawahnya kan api, nanti kalau nyaut gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak ini gotong royongnya luar biasa. Jadi tahu temannya melakukan kesalahan, yang satunya mengcover, mengambil gitu, secara naluriah. Nah, ini melatih kesabaran lagi. Ini Mas Arsyad sudah iki kok matengnya piye Bu? Iki kok iso dimakan kok gak Bu? Itu pertanyaan itu Bu. Karena kan mungkin dia tahunya di rumah kalau ibunya masak pasti bisa dimakan. Kalau Bu Yulin yang masak kan masaknya masak daun. Saya sering diprotes Bapak Ibu. Bu Yulin sekali-kali aja olah daun, masak sing nek dimakan. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini sabar lagi mereka menunggu mendidih. Setelah mendidih, apinya dimatikan. Startnya tetap
muridnya Bu Rofi ya, Diana. Paling cerewet, paling suka tanya. Tapi enggak apa-apa. Berarti kan dia berpikir kritis mau bertanya. Nah, ini Mas Arsyad penasaran nih. Saya suruh lihat apinya sudah mati atau belum Mas, saya bilang gitu. Nah, ini saya mengenalkan mereka larutan KOH. Jadi untuk mengolah daun itu kita pakai KOH dan harus pakai sarung tangan serta masker Bapak Ibu karena baunya tidak enak. Saya sering mendengar protes dan Bapak Ibu, bau kayak gini mesti Bu Yunin ngolah-ngolah sesuatu. Karena baunya tidak enak dan sedikit berbahaya karena seperti soda api, makanya kita harus pakai sarung tangan. Walaupun ini kita tetap protek ya Bapak Ibu. KOH, Mbak Diana tetap tanya, apa Bu? Susu, karena apa? Warnanya putih, dipikir mungkin susu bubuk kali. Warnanya putih, bukan, ini KOH saya bilang gitu. Nah, untuk yang melakukan ini karena yang sudah terbiasa anak-anak tunarungu, maka anak-anak yang tunagrahita saya suruh minggir dulu sebentar. Karena kan sedikit berbahaya Bapak Ibu. Kita mencampurkan KOH-nya itu posisi apinya mati ya Bapak Ibu. Jadi setelah mendidih apinya kita matikan dulu sebentar, lalu kita masukkan KOH. Di sini anak-anak juga melatih pembelajaran matematika, membilang juga kan. Ini sudah berapa kali? 1, 2 sampai kalau yang di panci kecil 5 kali, kalau yang di panci besar itu 10 sampai 11 kali. Jadi mereka tahu perbandingan, kalau panci kecil sedikit, kalau panci besar agak lebih banyak. Ini juga melatih kesabaran mereka nih Bapak Ibu, ngolak-ngalik daunnya supaya bisa bercampur merata. Rasa gotong royong mereka yang dimunculkan adalah itu pada pembelajaran aksi nyata ini. Nah, ini setelah dimasukkan, direbus lagi selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Tergantung tekstur daunnya, kalau misalkan daun nangka 30 menit saja cukup. Kalau daun mangga harus 45 menit sampai 1 jam, jadi mereka harus sabar lagi, nunggu lagi. Dan pertanyaan Mbak Dianya tetap sama, masakannya kapan Bu matangnya gitu. Dikira masak lagi. Ada yang diolah adalah daun. Nah, ini setelah uap panasnya setelah mendidih, kita tunggu selama 30 sampai 45 menit. Uap panasnya sudah hilang. Nah, anak-anak ini memasukkan ke dalam air dingin, air yang untuk menetralkan, karena kalau direndam pada air panas yang cukup lama nanti daunnya malah rusak, tidak bisa diolah, tidak bisa digunakan. Ini pada hari berikutnya setelah direndam kurang lebih 1 sampai 2 hari atau bisa semalaman, dibilas lagi sampai airnya tidak terlalu coklat Bapak Ibu. Ini untuk menghilangkan klorofil dalam daunnya, nanti akan bisa diwarna, direndam dengan kaporit. Nah, di sini terlihat anak-anak saling bergotong royong gitu Bapak Ibu. Ada yang ngambil air, itu yang sampingnya Afifah, Mas Dani. Alhamdulillah walaupun ada keterbatasan dalam motoriknya, tapi dia mau membantu juga, mau berusaha. Nah, ini Mbak Wiwin bilang, jangan kayak ngasih tahu temannya ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Gitu.
yang cairan yang hitam ini harus dibuang Bapak Ibu agar tidak rusak nanti daunnya. Ini Mas Aan, pelan-pelan latihan motorik ya, menggunakan. Nah ini Mas Dani membantu saya. Nah ini saya menjelaskan daun yang bisa dipakai sama daun yang rusak. Kalau yang rusak dibuang, karena nanti kalau dipakai merusak daun yang lainnya juga. Nah ini saya membantu mereka. Nah saya bilang kalau yang jelek dibuang, kalau yang masih bagus seperti ini kita taruh di wadah dengan air yang masih bersih. Ini juga melatih kesabaran mereka nih Bapak Ibu, sama kerjasama. Dalam artian mereka saling mengingatkan. Kayak misalkan Dani ini daunnya jelek tetap dimasukkan, Mas Juninya bilang Dan gak boleh itu jelek, kayak gitu kan. Mereka saling bekerja sama. Kadang mereka juga berdebat, ini loh masih bagus, masih bisa, gak boleh katanya gitu. Terus tanya sama saya. Daun sebanyak itu jadinya hanya segini karena kita sortir nih Bapak Ibu, yang jelek sekali kan kita tidak kita pakai. Perlihatkan, tanya sama temannya, ini bisa mengangguk gitu, boleh gitu. Karena memang anak-anak tunarungu ya, jadi komunikasinya kan begitu. Nah, ada juga yang rasa malah upek diputer gini kan tambah rusak daunnya. Tapi alhamdulillah semuanya juga saling mengingatkan. Nah mereka gotong royong gitu kan, baknya airnya banyak, gak bisa diangkat satu anak, makanya diangkat 2 anak. Hal-hal simpel seperti ini mungkin biasa dilakukan oleh anak-anak reguler atau anak-anak yang tidak memiliki hambatan, tapi buat mereka hal sekecil ini tuh pelajarannya banyak, yang pelajaran yang mereka ambil dari kegiatan ini. Nah, saya salut sama Mas Dani ini Bapak Ibu. Dia itu ya walaupun punya keterbatasan dalam motoriknya ya, karena dia ganda, ada tunagrahita dan tunadaksa, tapi dia mau membantu, mau mengangkat seperti itu. Nah ini dibiarkan dulu beberapa saat sebelum diberikan larutan kaporit. Ini larutan kaporit Bapak Ibu. Jadi ini nanti fungsinya untuk mengubah daun yang tadinya warna coklat menjadi sedikit lebih terang, bukan putih juga ya, tapi mungkin agak lebih krem gitu. Biar nanti kalau misalkan dibuat kerajinan itu lebih estetik gitu. Bahasa gaulnya kan estetik sekarang. Mereka saling bekerja sama, tahu duduknya tidak enak, disuruh sosialisasinya dapat, sosialnya dapat. Nah ini anak dengan hambatan tunarungu dengan Mbak Gracia yang hambatan tunagrahita. Walaupun dengan berbagai hambatan, mereka itu saling bertoleransi itu. Kadang Mbak Grahita juga, Bu, Mbak Wibit bilang apa? Bu, Mbak Anu bilang apa? Karena kan memang anak tunarungu bicara kan tidak bisa berbicara. Nanti saya, oh Mbak, ini maksudnya ini. Kritis Mbak Gracia juga waktu ini tanya-tanya gitu. Melatih anak-anak juga berpikir kritis. Nah ini proses pemutihan daun. Nah itu sebagian daun yang sudah berubah warna ya Bapak Ibu, terus dijemur ini. Dijemurnya pun juga nggak boleh langsung kena sinar matahari, jadi kita jemurnya tetap di depan ruang keterampilan dengan sabar. Kan harus pelan-pelan karena sangat rapuh gitu. Daunnya sangat rapuh, jadi mereka harus sabar satu-satu seperti itu. Karena daunnya sudah berbeda kan Bapak Ibu, ini kalau sudah kering malah
estetik gitu. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini Mbak Gracia sedang menyetrika. Nah, seperti ini. Kadang menyetrikanya dia gini, padahal itu kan daun kering ya. Kalau langsung gini kan kadang robek gitu. Jadi saya juga harus memberitahu bahwa harus di inikan dulu, ditata dulu biar tidak sobek gitu. Ini kerjasama anak dengan hambatan pendengaran, dengan hambatan ini gerahita. Nah, ini Mas Rukin membantu muridnya Bu Intan ya, ini Bu Intan ya, sangat excited sekali. Bu, ini apa Bu? Iso dimakan kok gak Bu? Ini kok kayak keripik? Memang kayak keripik. Memang kayak keripik, kayak kerupuk. Malah dia sudah saya bilang ya, ini bukan makanan saya bilang gitu. Ini bukan makanan Mas Rukin. Ini tuh daun kering. Maksa dia tuh mencoba. Dia tuh sangat berpikir kritisnya. Saking kritisnya, bener apa gak ini katanya Bu Guru kalau nggak boleh dimakan, ternyata memang rasanya tidak enak. Nah, ini yang anak dengan hambatan pendengaran mulai mengaplikasikannya pada tempat tisu Bapak Ibu. Nah, proses ini masih saya lakukan sampai sekarang karena memang treatmentnya harus pelan-pelan dan membutuhkan kalau seni itu kan hubungannya dengan passion ya, dengan kreativitas gitu. Jadi semakin anaknya kreatif, semakin bagus juga hasilnya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya juga akan praktek yang lain yang nanti akan saya ingin teman-teman juga bisa berkolaborasi. Syukur-syukur kita bisa berkolaborasi dengan wali murid. Ini adalah video proses terakhir dari aksi nyata saya Bapak Ibu. Pada kesempatan siang ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah berkenan mengikuti sampai akhir, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya sharing ini membawa atau memberikan inspirasi atau sedikit ilmu yang bisa menambah wawasan panjenengan semua. Akhir kata Bapak Ibu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Intan Ratnasari. Saya adalah guru di SLB Dharma Bakti Patianowo Nganjuk. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Zuliana Septiana Makmur. Saya di sini setelah mengikuti diseminasi terbatas tentang budaya positif dari Ibu Zuliana Septiani Makmur, saya menjadi lebih termotivasi untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini penting untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk peserta didik ABK kami. Saya juga ingin berkolaborasi menerapkan keyakinan kelas peserta didik saya yang harapannya akan menumbuhkan perilaku disiplin pada siswa ABK saya. Aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Zuliana juga memotivasi saya untuk
lebih mengeksplor kemampuan saya di bidang keterampilan. Yang jujur saja di sini saya keterampilannya kurang, sangat kurang sekali. Nah, pembelajaran yang menggunakan metode variatif dan menyenangkan dapat membuat peserta didik saya ini lebih bersemangat lagi dan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik saya. Kemudian harapan saya untuk Ibu Zuliana Septiani Makmur dan rekan guru CGP yang lain supaya lebih semangat lagi dalam memberikan motivasi dan aksi nyata yang positif pada saya dan guru-guru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Gresia Putri dari siswa SLB Ramabati Patiawa, Nganjuk, Jawa Timur. Ya, selamat pagi Mbak Gracia. Pagi, Bu. Ya, bagaimana perasaannya Mbak Gracia hari ini? Senang, Bu. Senang, semangat ya. Ya. Ngantuk enggak? Ndak. Ya. Mbak Gracia, Bu Yulin boleh tanya beberapa pertanyaan ya? Ya. Kemarin itu kan Mbak Gracia bersama Bu Zulin melaksanakan pembelajaran keterampilan. Keterampilan apa Mbak kemarin Mbak? Mengolah daun. Mengolah limbah daun kering. Nah, kemarin itu Mbak Gracia bersama-sama belajar bekerja bersama-sama dengan teman-teman dengan hambatan yang berbeda ya. Teman-teman dengan hambatan tunarungu. Kemarin itu Mbak Gracia merasa kesulitan nggak berkomunikasi dengan teman-teman yang dari hambatan tunarungu? Tidak. Karena apa Mbak? Karena senang. Karena setiap hari sudah terbiasa ya bekerja sama dengan teman-teman. Terus perasaannya Mbak Gracia waktu pembelajarannya Bu Yulin kemarin bagaimana? Apakah penasaran jadinya seperti apa gitu ya? Iya. Mbak Gracia kemarin sering tanya ya sama Bu Yulin, Bu ini dibuat apa? Ini dibuat apa? Boleh tunjukkan hasilnya Mbak Gracia kemarin? Ya, ini dari apa Mbak? Dari kotak limbah daun kering yang dijadikan kotak tisu. Coba diperlihatkan Mbak dari depan. Oke, dari depan ini ya. Terima kasih Mbak Gracia. Semoga selalu semangat ya belajar sama Bu Yulin ya dan teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.